Wow, sekarang TV saya sudah terhubung ke CPU komputer saya menggunakan kabel HDMI. Dan di sini semula saya memakai kabel HDMI yang murahan dan hasilnya tidak seperti ini. Ini 4K 60 Hz ya. Bisa dengan normalnya tampil di TV 4K 50 in merek TCL ini ya guys. Jadi bagi kalian yang kepengen menghubungkan TV 4K 60 Hz ke CPU atau ke PS5, jangan asal beli kabel HDMI ya guys. Oke, saya akan berikan beberapa penjelasan tentang versi-versi kabel HDMI yang cocok buat 4K 60 Hz ya. Saya akan intro dulu ya guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Anton dengan cerita produk. Nah, produk yang akan saya ceritakan di konten kali ini tuh masalah kabel HDMI. Jadi, kalian yang memiliki TV 4K 60 Hz atau monitor 4K sampai 144 Hz dan lain-lain. Di sini kalian kalau menghubungkan TV atau monitor ke CPU komputer atau monitor ke PS5 itu jangan asal beli kabel HDMI karena kabel HDMI ini banyak sekali versi-versinya ya guys. Nah, kemarin aku cerita dulu ya guys. Dulu aku paling baru itu beli kabel HDMI seperti ini. Ini kayaknya versinya terendah banget ya guys. Saya coba hubungkan TV TCL saya 4K 60 Hz ini ke CPU komputer itu sama sekali nggak bisa nampilin gambar sama sekali ya guys. Nah, kemudian saya beli lagi yang ini versinya lebih atas lagi. Saya coba hubungkan ke CPU komputer saya. Itu hasilnya gimana? Hasilnya itu cuma kedip-kedip doang ya. Untuk settingan dari CPU-nya itu sudah saya setting 4K 60 Hz, dia cuma kedip-kedip nggak bisa stabil sama sekali. Nah, dan yang terakhir di sini saya beli kabel HDMI yang paling mahal. Nah, di sini tuh ternyata setelah saya coba seperti yang saya intro tadi ya guys ya. Sebelum intro tadi kan saya membuat video pembukaan dan hasilnya seperti itu ya guys. Dia support dengan 4K 60 Hz. Tapi untuk kabel yang saya beli ini, entah dia itu support dengan 4K 144 Hz atau enggak ya guys ya. Oke, di sini ya guys ya. Saya akan berikan beberapa penjelasan tentang versi-versi kabel HDMI ya. Kabel HDMI itu yang pertama itu versinya 1,0 ya. Itu tahun 2002 itu diperkenalkan dengan maksimal resolusi atau refresh rate sekitar Full HD 1080p 60 Hz dengan maksimal transmission rate 4,95 GB per second. Dia tidak support dengan HDR. Kemudian untuk audionya hanya support 8 audio channel saja. Terus kemudian perkembangan berikutnya HDMI 1,1 atau 1,2 itu diperkenalkan tahun 2005 dengan maksimal resolusi sekitar 140p 30 Hz. Jadi 2K gitu ya guys ya. Dengan maksimal transmission rate itu sekitar 4,95 GB per second dan tidak support dengan HDR. Untuk audionya support dengan DVD audio, 1-bit audio. Berikutnya untuk versi yang ketiga 1,3 1,4 ya, versi HDMI-nya diperkenalkan tahun 2009 dengan maksimal resolusi sekitar 4K 60 Hz. Nah, di sini cocok ya buat TV saya dengan maksimal transmisi rate 10,2 GB per second. Nah, ini 2 kali lipat dari versi sebelumnya ya, tapi masih belum support dengan HDR. Jadi kalau saya pakai kabel ini, terus kemudian saya hubungkan ke TV TCL saya yang sudah support HDR, kemudian saya setting di CPU komputer itu ke HDR, maka HDR-nya tidak akan nyala atau tidak support gitu ya guys. Sementara untuk audio supportnya itu bisa sampai ARC, Dolby True HD, dan DTS HD. Loh, kenapa sih kabel kok support dengan audio support? Nah, ini kan dari CPU atau dari PS5 itu kan biasanya audio dan video kan ditransmisikan melalui kabel. ARC itu audio return channel. Jadi kalau kita menghubungkan TV menggunakan kabel HDMI ke sound system atau home theater, ini
bisa home theaternya itu langsung muncul suaranya gitu ya guys, nggak perlu pakai kabel audio. Selanjutnya ini versi yang lain, versi 2.0 diperkenalkan tahun 2013, sudah support sampai 5K 30 Hz ya. Nah ini tentu saja untuk 4K sampai 60 sampai 75 mungkin sampai 144 mungkin ya, dengan maksimal transmisi sekitar 18,0 GB per second dan sudah support dengan HDR. Dan audio supportnya itu HEACC DRA 32 audio channel. Nah ini makin sempurna ya guys ya. Selanjutnya yang terakhir di sini kabel HDMI itu versinya 2,1. Mungkin yang saya beli ini adalah 2,1 ya guys, atau 2,0. Dia diperkenalkan tahun 2017, maksimal resolusi 8K 30 Hz ya, dengan maksimal transmisi sekitar 48 GB per second. Tuh cepet banget ya guys ya. Tentu saja sudah support dengan HDR dan juga EARC. EARC sama ARC itu beda ya guys ya. EARC itu Enhanced Audio Return Channel. Audio Return Control, bukan control tapi channel gitu ya guys ya. Oke, ini ada beberapa versi dari HDMI. Nah, di sini kalau kalian kepengen membeli kabel HDMI, belilah yang 2,1 real ya. Ada beberapa kabel HDMI yang diperkenalkan dari berbagai merek itu enggak 2,1 beneran, cuma transmisinya itu di bawah 48 GB per second, sehingga untuk nampilin ya 4K 144 Hz ya nggak mampu dan lain-lain gitu ya guys ya. Dan kabel yang saya beli terakhir ini adalah katanya 2,1 ya, untuk 4K 60 Hz dan HDR ini sudah support ya. Nah nanti untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya guys, silahkan diklik bagi kalian yang kepengen menghubungkan TV TCL TV 4K 60 Hz ke PS5, ke CPU komputer, atau monitor ke CPU komputer, atau monitor ke PS5, bisa gunakan kabel ini. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kabelnya pengaruh banget guys, ini tak ganti yang murah, kedap-kedip mengan. Untuk TV TCL 4K 60 Hz sudah saya sambungin ke CPU komputer saya menggunakan kabel HDMI yang sudah saya beli, dan ini memang benar-benar bisa tampil ya guys. Dan sekarang saatnya saya kasih lihat untuk display settingnya seperti ini guys. Nah ini ada display color, terus kemudian use HDR, dan ini ada resolusi, ada display orientation. Nah di sini untuk kabelnya ini juga sudah support dengan HDR ya guys. Terbukti kalau HDR-nya saya on kan ya guys. Nih, PQ16 HDR 10 ya guys. Oke, kemudian saya masuk ke advance display setting. Ini ada beberapa keterangan tentang TV ini ya, bahwa desktop resolutionnya ini, TV-nya ini sudah memang benar-benar 4K, kemudian active signal resolusi 4K, refresh rate-nya 60 Hz dengan bit color 12 bit, color format 422, color space-nya HDR, High Dynamic Range, tuh kan keren. Nah ini Hertz-nya ini memang, kalau TV-nya ini memang mentok di 60 Hz, jadi tidak ada istilahnya 75 Hz, 120 Hz, atau bahkan 144 Hz. Nah seperti ini. Ini kalau TV-nya support dengan 120, mungkin di sini juga bisa tampil 120 Hz. Jadi di sini tuh cuma mentok di 60 Hz saja. Oke. Cuma seperti itu ya guys ya, untuk beberapa keterangan spesifikasi dari TV saya. Jadi istilahnya gini ya guys, komputer, CPU, kabel, sama display atau TV atau monitor itu, ketiganya itu harus saling mendukung ya. Jadi bisa maksimal untuk tampilan layarnya gitu ya guys ya. Dan di sini saya akan coba muter YouTube ya guys.
Jadi saya menggunakan internet 30 Mbps. Ini tidak ada device lain yang terhubung ke router saya. Saya akan coba ke 12K HDR ya. Ini 12K HDR. Mantap banget guys. Aku kasih lihat gambar aja, nggak sama suaranya. Takutnya terkena copyright gitu ya guys ya. Oke. Selanjutnya di sini aku menanti iklan dulu ya guys. Nah, aku skip. Dan ini karena internet saya cuma bisa sampai 30 Mbps ya. Ini mentok hanya di sini ya guys. Hanya di 144060 fps. Jadi kalau saya naikin ke 4K, ini untuk internet saya itu lambat banget ya guys. Jadi internet 30 Mbps ini kurang cukup untuk memutar video 4K gitu guys. Nah, ini langsung berhenti seperti ini guys. Mirip seperti di TV ini ya guys. Saya kalau muter resolusi 4K pakai TV ini sering nge-freeze seperti ini. Tidak memakai PC ya, langsung di TV-nya ini langsung nge-freeze seperti ini, 4K HDR. Tapi kalau 4K biasa dia lancar. Memang kalau HDR itu menuntut sekitar kecepatan internet sekitar ya paling nggak 50 Mbps baru dia bisa muter 4K HDR gitu ya guys ya. Oke ya guys, demikian ya guys beberapa penjelasan dari saya tentang kabel HDMI. Sekiranya semoga di video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton konten saya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk video ini ya guys. Bye-bye, sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.